Kereta api sepertinya masih menjadi moda transportasi favorit kala mudik. Bukan tanpa alasan. Salah satu yang membuat perjalanan di kereta api menarik tentunya gerbong restorasi alias gerbong rumah makan yang ada di kereta. Berbagai sajian makanan tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan makanan siap saji di seluruh gerbong restorasi yang ada, PT KAI punya dapur sentra dan dapur wilayah yang tersebar di sejumlah daerah. Setiap harinya, dapur mengirim sekitar 12.500 porsi makanan. Ada 41 jenis menu yang diproduksi di dapur sentral. Semuanya didominasi oleh menu Nusantara seperti nasi goreng dan juga sapi lada hitam. Di dapur sentral, nasi goreng dibuat sebanyak 80 porsi. Karena dikerjakan puluhan orang, proses memasak cuma membutuhkan waktu 30 menit lamanya. Sama halnya seperti sapi lada hitam. Dari kondimennya kita penyajiannya juga ada pakai mixed vegetable ya. Kemudian di campuran dagingnya kita pakainya wortel sama bawang bombay ya. Kemudian dari bumbunya pun kita berbeda ya. Jadi ada bumbu khusus yang memang ciri khas kita. Setelah proses pemasakan, makanan yang diproduksi harus melewati proses vakum di setiap kondimennya. Proses ini berguna untuk menurunkan suhu pada makanan. Selain tadi di blast freezer dengan suhu minus 35 sampai minus 45 derajat, jadi packagingnya pun kita harus benar-benar rapih ya. Jadi rapih itu kita full segel ya, full segel dari kemasannya, jadi benar-benar tertutup. Kemudian penyimpanannya harus di suhu minus 18 derajat, kemudian distribusinya pun sama. Kemudian nanti penerimaannya juga harus di minus 18 derajat sampai di minus 4 derajat. Setelah semua proses pada dapur sentral dilewati, makanan ini kemudian dikirimkan menuju wilayah-wilayah kereta. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil termo yang mampu mengirimkan 3-4 ribu porsi per mobil. Selain masakan siap saji, di beberapa tipe kereta juga tersedia live cooking untuk mengolah masakan langsung di atas kereta. Proses masak makanan fresh ini tentu saja dilakukan oleh koki profesional. Pilihan live cooking dianggap sebagai bentuk wajah baru dari perkereta apian di Indonesia. Didukung pula dengan teknologi peralatan memasak berbasis listrik hingga memasak bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Cook on Train memang begitu digemari penumpang. Menu mie godok misalnya, menu yang sangat mencirikan sajian khas Jawa, bisa laku hingga 100 porsi setiap harinya. Tantangan sang koki adalah diperlukan keseimbangan pada saat kereta melaju cepat. Tak hanya asal menyajikan menu, untuk menyesuaikan daya beli masyarakat, harga yang ditawarkan tergolong sedang agar penumpang terus bertahan bahkan meningkat. Penumpang makan di restoran sebelum naik ke kereta itu pasti akan lebih, Mbak. Ya kan? Minimal mungkin 65.000 habis gitu ya. Pasti di atas 50.000. Jadi kami patok itu 50.000 itu pun hanya beberapa menu, boleh dikatakan nggak lebih dari 2 menu. Jadi yang lain itu pasti di bawah 50.000. Saya rasa sih dengan harga yang seperti itu sangat reasonable dan affordable ya, Mbak. Selain gerbong restorasi alias gerbong rumah makan yang ada di kereta, hiruk pikuk stasiun tak lepas dari sosok yang identik dengan bawaan berat para penumpang. Ya, porter. Salah satu stasiun paling sibuk di ibu kota tentulah Pasar Senen. Apalagi menjelang hari raya alias arus mudik lebaran. Porter stasiun Pasar Senen sendiri terbagi dalam 2 shift dengan nomor genap dan ganjil sebagai penanda. Masing-masing shift terbagi pada pukul 7 pagi dan 7 malam atau jatah 12 jam untuk setiap porter. Sementara tidak ada pembagian wilayah dengan porter bebas untuk berada di jalur kedatangan ataupun peron keberangkatan. Kalau untuk masalah wilayah itu bebas, yang penting kita bisa memosisikan di mana. Kalau yang senangnya posisi di tengah-tengah, yang posisinya di depan di parkiran mobil bebas, nggak harus posisi ini harus di sini, ini harus di sini, enggak. Kalau kita sukanya sih di
mobil ya, jadi pintu masuk mobil, jadi kita langsung ngejar. Kalau ngelihat barang kemungkinan makainya lebih besar sih kalau saya. Menjadi seorang porter ternyata tak hanya sebatas pembawa barang semata. Porter yang telah mendapatkan penumpang sesaat setelah sampai di stasiun harus bertanggung jawab sampai penumpang dan barang telah menempati kursi yang telah ditentukan. Sementara untuk harga, semua tergantung kesepakatan awal dan tawar-menawar dengan konsumen. Patokan harga nggak ada, ya setawar-menawar lah. Jadi enak sama enak gitu, nggak ada saling ada yang satunya nggak, pokoknya sama enak lah. Kalau ini nggak dipastiin sih ya ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Enggak, kita enggak ada deal-dealan. Jadi pas tadi aku tanya, berapa Pak gitu, itu seikhlasnya gitu. Dan tadi saya ngasih 30.000 deh. Jika salah satu porter sudah mendapatkan sewa, biasanya dia tidak akan memaksakan diri untuk kembali menawarkan jasanya jika rekan porter lain belum mendapatkan konsumen. Selain itu, jika barang penumpang dinilai terlalu banyak, porter juga tak segan untuk mengajak porter lain untuk berbagi beban sekaligus rejeki. Dalam sehari, sedikitnya satu porter bisa mendapatkan sewa minimal 5 kali. Pada musim mudik lebaran, omsetnya bisa meningkat 2 kali lipat. Ya tergantung, kalau gitu tergantung rezeki kita sih. Kalau lagi bagus ya bisa nyampe 10, 15. Cuma kalau lagi jelek ya paling 5 kali. Ya paling 5 kali 7 kali lah. Kalau kita ngambil rata-rata nggak tahu ya, tapi untuk pribadi saya bisa 3, 4, 5 lah. Jika ditelisik lebih jauh, stasiun Pasar Senen sendiri memang terbilang susah untuk seorang penumpang yang membawa 2 atau lebih koper ukuran besar. Pasalnya, lorong-lorong dan tangga yang relatif sempit menuju salah satu jalur membuat penumpang nyaris harus menyewa seorang porter sebagai pembawa barang. Hal itu belum ditambah dengan jarak yang relatif jauh dari ruang tunggu sampai ke peron yang dituju. Wajar saja, dengan total 6 lajur kereta, Pasar Senen memang menjadi stasiun antar kota paling sibuk di Indonesia dan konsisten menjadi stasiun keberangkatan tertinggi. Data penjualan tiket terkini untuk periode Lebaran 2025 sudah lebih dari 200.000 penumpang. Pada periode Januari sampai Oktober 2024, total ada 3,5 juta penumpang. Karena itulah, meski jalan menuju kereta terkadang menyulitkan, para penumpang tak keberatan selama ada porter yang cekatan. Tadi aku juga request karena aku kan tadi nggak sempat ke toilet, kata aku bawanya ke toilet aja, dan bener dibawain ke sini. Pokoknya kalau kita request kayaknya dibawain, tolong bawain ke depan, pasti dia bawain gitu. Jika dulu porter sangat tak terkoordinir, bahkan berlari menaiki kereta ketika masih melaju, kini semua telah berubah. Porter lebih mengutamakan keamanan dan terlihat rapi dengan identitas yang jelas. Meski tak ada standar peraturan yang jelas dari KAI, para porter berinisiatif untuk membangun komunitas bersama, memilih ketua, sekaligus membina porter baru. Ya suasananya selalu beda sih, nggak monoton aja, nyaman juga sih. Masih sampai 7 tahun. Syukur alhamdulillah ya, termasuk ya cukup lah. Dalam arti kita kan udah kerja, di samping pendidikannya juga kurang ya untuk kerja di stasiun ya alhamdulillah lah. Porter diyakini diambil dari istilah Latin yakni porta yang berarti pintu ataupun barang. Pasalnya, mereka yang membawa barang melalui pintu ataupun gerbang-gerbang kota. Pada abad ke-19, seiring munculnya revolusi industri, peran porter menjadi semakin penting. Di pusat-pusat industri dan dermaga, mereka membantu memindahkan bahan produksi, batu bara, dan yang lainnya. Kembangnya moda transportasi seperti kereta sampai pesawat juga semakin melibatkan porter dalam hubungannya dengan membawa barang.